Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dan ini rekan saya Sekar. Kami dari Institut Manajemen WHT Indonesia. Di sini kami akan membuat video wawancara dengan narasumber yaitu seorang pebisnis. Ya, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester yaitu UAS di semester pertama ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama kita lanjut ke sesi wawancara. Halo semuanya, nama saya Sekar. Di sini saya sudah bersama dengan seorang bisnismen muda yang sekarang memiliki wirausaha di bidang kuliner yang sedang populer di kalangan remaja. Boleh dikenalkan dulu namanya ya. Kak? Saya Novan. Saya mempunyai bisnis kecil-kecilan ya, bisa dibilang masih kecil-kecilan, yaitu bisnis rice bowl portal, nama brandnya itu. Jadi ini udah lumayan rame juga di sekitaran Sukabumi, khususnya di daerah Cicurug. Boleh dikenalin Kak produknya? Nah, jadi ini ya Kak Sekar. Ini adalah rice bowl portal. Di sini ada beberapa varian. Yang ini adalah varian yang best sellernya. Oh, ini varian apa ya Kak? Ini adalah chicken rice bowl barbecue, dan di dalamnya itu ada seperti saus barbecue dengan campuran lainnya. Lalu ada rumput laut, wijen, dan daun selada, tomat, dan timun ya. Kalau boleh tahu harga per cup ini berapa ya Kak? Jadi ini kita kan di sini kalangannya masih kayak di bawah UMR lah, masih ya. itu ya. Jadi kita target pasarnya cuman untuk anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja yang seperti kan di sini banyak garmen. Jadi satu porsinya itu dari kisaran harga 13.000 sampai 25.000, dan ini adalah harga yang 18.000. Oh, yang ini harga 15.000. Bisa dilihat. Nah, jadi seperti ini Kak. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Baik Kak Novan, saya Ya. mau ada sedikit pertanyaan. Boleh bisa dijelaskan gitu ya? Boleh Kak Novan ceritakan sejarah usaha rice bowl ini dari pertama mempunyai ide bagaimana itu bisa menciptakan sebuah produk rice bowl. Jadi kita ada beberapa orang ya di sini untuk menjalani bisnis ini. Jadi saya owner yang utamanya misalkan ya. Iya. Jadi ini udah hampir 1 tahun untuk mulainya, tapi untuk analisis atau analisa dan survei untuk mendapatkan rasa rice bowl yang enak, misalkan kan banyak sekali ya di sini saingannya, seperti di daerah Bandung, Sukabumi, dan Bogor juga udah banyak, kita udah cobain, dan di situ kita udah survei, lalu dapatlah nih resep dan rasa yang emang Yang pas gitu ya. cocok, yang pas sama lidah kita. Iya benar. Dan itu dimulai pada tahun 2021 awal. Oh, berarti baru ya Kak ya? 2021, dan mulai produksi atau mulai berani untuk memasarkan si rice bowl portal ini pada bulan Juli. Jadi untuk Juli. surveinya itu ada beberapa bulan ya, 5 bulanan lah mungkin untuk itu. Oke. Baik, yang kedua, menu apa yang menjadi favorit para pembeli rice bowl portal ini Kak? Nah, di sini kan ada beberapa harga dan ada beberapa menu juga. Di sini ada 4 atau 5 ya. Sekarang udah nambah lagi, kalau nggak salah udah 5 ya, sama sambal mata. Ya. Dan yang paling best seller itu yang ini ya. Oh, yang ini yang sedang Yang barbecue. barbecue. Harganya 18.000. Kalau di yang lain-lain sih udah
hampir 30.000 ya. Iya benar. Yang kayak gini udah di kota-kota atau di daerah-daerah lain. Kalau di Kinta cuma 18.000 aja. Tapi Sangat harga enggak worth it banget guys. harga murah tapi rasa Oh, enggak iya benar. beda jauh, enggak kalah jauh. Terus Kak Novan, apakah Resbol ini sudah mempunyai cabang? Kalau untuk sekarang Di mana aja? masih belum buka cabang ya, Iya. masih lihat-lihat situasinya dulu sama lokasinya yang cocok. Jadi di sini cuman ada online Online. seperti Gojek, GoFood, dan Shopee Food dan lain-lain. Dan yang offline-nya itu kita ada di kafenya Kebun Land, itu ada di depan SMPN 1 Cicuru. Oke. Seberangnya. Sasaran buat usaha Bapak ini siapa aja, Pak? Jadi sasaran untuk pasarnya ya Resbol seperti anak sekolah, anak kuliah, Sekolah, iya benar. terus pegawai-pegawai kantor. Tapi tidak apa namanya? Tidak mencakup kemungkinan juga untuk yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak iya. juga kan. Iya. Yang penting mah rasanya Lidah, enak iya, ya. benar. Tapi ini biasanya sih kalangan anak muda sih. Kalangan anak muda. Karena ini pedas atau rasanya lebih ke asin kah atau pedas? Kalau ini pedas. Pedas. Biasanya kan di dalam olahan ayamnya juga udah Iya. dicampur spicy ya, udah pedas banget. Oh, begitu. Sekarang kan masa pandemi ya, Kak. Kendala apa aja sih, Kak, yang sulit gitu selama masa pandemi ini untuk sebuah pemasaran produk Resbol? Oh, jadi untuk pemasaran biasanya kan kalau offline itu seperti ada apa teh? PPKM, kalau nggak PSBB yang Iya. kayak gitulah pokoknya Orang nggak bisa keluar untuk ya. keluar Jadi sembarangan. Jadi Kanovan menciptakan si menu Resbol di masa pandemi ini kan di 2021 untuk memudahkan orang-orang yang ini untuk ordernya di online ya aja. gitu di online gitu ya. Jadi nggak langsung datang ke rukonya kan, soalnya Ke tokonya. ke tokonya karena udah ada di apa tadi Gojek, GoFood sama GoFood. Shopee Food. Tapi selama ini nggak ada kendala selama pandemi ini. Kalau di online alhamdulillah itu malah meningkat ya. Oh, malah Tapi meningkat. kalau di offline ya seperti biasanya aja. Malahan namanya juga PPKM Iya. gitu kan nggak boleh keluar atau dibatasi lah. Jadi cuman seadanya aja sih kalau di offline. Di offline. Difokusinya sekarang lebih di online aja. Di online. Oke, baik. Boleh tahu modal pertama untuk pembuatan Resbol ini sekitar berapa? Jadi untuk modal Resbol portal ini Nah, pas awalnya itu cuman 200.000 ya. 200.000. Ya nggak banyak banget, cuman 200.000. Oke. Waktu itu udah dapat hampir kurang lebih 10 porsi 10 untuk porsi 200.000 itu. 200.000. Oke, jadi sekarang tuh udah berapa bulan Resbol? Mau setahun? Hampir setahun ya, bentar lagi paling setahun. Oh, Semoga oke. aja terus lanjut sampai Amin. beberapa tahun selanjutnya. Jadi sekarang boleh tahu dong setelah 10 bulan ini bisa mencapai sesuai target atau gimana? Jadi kita emang tidak mematok target ya. Iya. Target kita emang penjualan sebesar-besarnya. Oke. Dan untuk sekarang sih Apakah- atau omsetnya Ya, gitu ya. omset, ya benar. Kalau omsetnya udah mencapai 5 jutaan 5 juta, oke baik. sampai 10 juta lah. Oke, dari modal 200 bisa 200.000. menjadi omset 5 juta dan 10 juta. Oke, luar biasa banget. Oke, jadi Kak Novan selain usaha Resbol ini punya usaha lain di bidang apa? Kalau usaha lain bukan di bidang makanan ya, paling Di bidang ada seperti steam motor Oke, steam motor. atau yang lainnya lah, pokoknya masih ada lah. Ada.
Tapi yang untuk difokuskan sih rice bowl portal ini. Terus biasanya Kak Novan untuk apa namanya membeli bahan-bahan, apakah langsung ke pasar atau langsung ke satu orang distributor atau bagaimana? Kita sih lebih baik ke pasar ya, Ke pasar. soalnya kita kan belanjanya juga lumayan banyak, jadi Iya. satu tempat itu komplit. Komplit. Ya, jadi kalau distributor kan biasanya khusus daging ini Iya. baru datang, Iya. khusus sayuran ini datang. Jadi kita enggak sih, Jadi lebih cuma ke fokus ke pasar yang gitu. ke pedagang Ke pedagang yang langsung. langsung gitu. Hmm. Jadi si barangnya juga bagus-bagus. Kalau nih. misalkan belanja tuh ada itunya, ada misalkan minggu ini atau per bulan, per minggu kah? Kalau belanja sih per hari ya. Per Kalau hari. kalau per Oke. minggu itu paling untuk Bahan-bahan bahan saus. saus. Saus Kalau misalkan nasi. kayak dagingnya itu emang per hari Memang per hari, belanjanya. soalnya kalau di seminggu 2 minggu itu nggak enak ya. Oh iya, oke. Terus metode penjualan seperti apa yang kakak gunakan untuk mencapai misalkan target atau yang lainnya Oh, kalau metode penjualan kita sih lewat memberikan harga yang murah, ya rasanya juga enak. ya Jadi ada nggak harus harga mahal rasa enak, jadi nggak gitu juga. Jadi kita awal-awal kita pengen menyajikan yang semua orang bisa makan, terus ngerasain enaknya gitu. Jadi pengen semua kalangan bisa nyobain. Kalau soal harga sih semurah mungkin ya, tapi Iya. masih ada fee-nya lah. Dan untuk selanjutnya sih menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru lagi dari si rice bowl kita ini supaya pelanggan kita nggak bosen gitu. Bosen. Jadi ada yang baru-baru. sekarang udah berapa menu yang diciptakan? Sekarang udah hampir 5 udah 5 ya. Ya. Tapi nanti Next time untuk bulan depan ada menu baru deh. oke, Pokoknya tungguin aja. ditunggu. Kalau yang selain ini yang barbecue ya, terus ada Ini- varian apa aja? Yang pertama itu barbecue, Barbecue, chicken barbecue, Ya. lalu yang kedua ada nugget barbecue, nugget. lalu yang ketiga ada soy sauce egg. Oh, Jadi itu apa itu? campuran dari telur, Telur kayak telur oseng yang gitulah. oseng, ya. Lalu yang keempat itu ada apa tuh namanya? Yang sambal matah ya. Sambal mata Sambal yang mata. paling itu yang paling pedesnya berarti ya. Paling pedas. Apakah itu menu terbaru juga atau gimana? Itu baru-baru Oh, sih, launching. udah baru beberapa bulan yang lalu sih Oke. itu udah ramai banget. Oke. Jadi yang kelima itu ada chicken katsu ya. Oh, Tapi nanti chicken untuk katsu. selanjutnya itu ada beberapa yang baru lah, pokoknya tungguin aja. Nah, selain di mana di offline gitu, terus di Gojek, di GoFood, pemasaran yang Kakak Novan ini buat memostingkah di apa namanya? Sosial Media media gitu. ya gitu, sosial media kah setiap harinya? Oh, kita fokus di Instagram, di Facebook, Instagram, Facebook, dan paling ke WA aja ya. WA. Jadi untuk pemasaran di sosial media itu kita biasanya suka endorse ke teman-teman Endorse. selebgram, Oke, kalau gitu, enggak iya, iya. belum ke artis-artis ya, Iya, kita masih masih kecil-kecilan. ya. Paling juga ke teman-teman gitu aja sih kalau di sosial media. Oke, baik Kak Novan, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa ada maksudnya apa namanya pesan-pesan nih Kak Novan buat pengusaha pemula yang mau menciptakan menu seperti Kak Novan ini yang sekarang sedang populer dan Iya. bisa menghasilkan omset yang lumayan ya. Itu Iya, gimana lumayan tipsnya Kak Novan? Jadi yang pertama kalian lebih suka atau hobinya ngapain aja, misalkan suka kena makanan berarti kan bisnisnya ke makanan juga. Kalau suka hobi olahraga berarti bisnisnya misalkan jual barang olahraga seperti Iya. itu. Jadi kalian
iniin passionnya dulu lah, arahin dulu, lalu selanjutnya seperti menganalisa dari pasarnya, dari modalnya, lalu target penjualannya per bulan, per tahun, per hari berapa, jadi itu harus dianalisa. Lalu yang ketiganya itu seperti keyakinan kita sendiri ya, benar. untuk menjalankan bisnisnya, Ya, dengan niat apa enggak sih Oke. gitu. Jadi insya Allah kalau ada niat sama kerja keras kita, mudah-mudahan bisnis kita lancar ya. Oke. Nah, semuanya ini sekian dari saya dan bersama Kanovan, seorang bisnismen rice bowl yang sekarang sedang populer. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih Kanovan udah mau diwawancarain. Terima kasih. Alhamdulillah sesi wawancaranya sudah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.